AS Roma sejak beberapa bulan terakhir mencari striker baru karena pelatih Gian Piero Gasperini kurang puas dengan performa lini depan tim. Untuk meningkatkan daya gedor, Ilupi tertarik merekrut Joshua Zirkzee yang dinilai cocok dengan skema permainan Gasperini. Klub bahkan sempat mencoba memboyong penyerang Manchester United tersebut pada bursa transfer musim dingin. Namun upaya itu berujung gagal setelah Manchester United menutup peluang transfer Zirkzee. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Direktur Olahraga AS Roma, Frederic Massara, yang menyebut pembicaraan sudah dihentikan beberapa minggu lalu dan belum dibuka kembali. Manchester United tengah mencari bek kiri baru karena usia Luke Shaw yang bertambah dan performa Patrick Dorgu yang belum konsisten. Federico Di Marco dari Inter Milan menjadi salah satu target utama, namun MU menghadapi persaingan dari Arsenal. The Gunners juga membutuhkan bek kiri baru menyusul cedera Riccardo Calafiori dan performa Miles Lewis Kelly yang belum stabil. Bahkan Arsenal disebut sudah mulai mendekati Di Marco melalui agennya, menawarkan peran reguler dan gaji lebih tinggi dengan harapan sang bek bersedia pindah ke London Utara musim depan. Vinicius Junior sempat berada di puncak performa pada musim 2023-2024 dan berperan besar membawa Real Madrid menjuarai La Liga serta Liga Champions, bahkan disfavoritkan meraih Ballon d'Or 2024 sebelum kalah dari Rodri. Kegagalan itu ditambah kedatangan Kylian Mbappe membuat perannya di Madrid berkurang dan performanya menurun pada musim 2024-2025. Penurunan ini memicu kritik, termasuk dari Carlos Alberto Pintinho, yang menilai Vinicius perlu lebih fokus dan konsisten. Di sisi lain, masa depan Vinicius juga diliputi ketidakpastian akibat negosiasi gaji yang belum menemui titik temu, sehingga memunculkan spekulasi soal kelanjutan karirnya di Real Madrid. Real Madrid masih menghadapi masalah inkonsistensi di lini tengah, meski meraih kemenangan 2-0 atas Levante yang baru stabil setelah masuknya Arda Güler dan Dani Ceballos. Kebutuhan akan gelandang bertahan kreatif sebenarnya sudah disadari, bahkan Ruben Neves dikabarkan tertarik bergabung dan dinilai cocok dengan kebutuhan tim. Namun Presiden Real Madrid, Florentino Perez, menolak mendatangkannya pada bursa transfer musim dingin karena meyakini skuad saat ini sudah cukup kuat dan klub lebih memilih melakukan perekrutan besar pada musim panas, sehingga peluang Neves bergabung dalam waktu dekat sangat kecil. Manchester United tengah mencari manajer permanen baru karena Michael Carrick hanya ditunjuk sebagai pelatih interim hingga akhir musim. Salah satu kandidat kuat adalah Roberto De Zerbi yang kini melatih Marseille. MU dikabarkan serius mendekatinya dan mulai menjejaki kemungkinan sang pelatih kembali ke Inggris pada musim panas nanti. Ketertarikan MU didasari rekam jejak De Zerbi yang sukses bersama Marseille dan sebelumnya tampil impresif saat melatih Brighton. Pendekatan tersebut disebut mendapat respons positif karena De Zerbi tertarik kembali ke Premier League dan memiliki ambisi meraih trofi. Baru-baru ini, Inter Milan menegaskan tidak akan melakukan pembelian besar pada bursa transfer Januari ini dan tetap fokus pada strategi jangka panjang klub. Meski membutuhkan pengganti Denzel Dumfries yang cedera, Inter hanya mempertimbangkan opsi jangka pendek seperti Ivan Perisic, mengingat kondisi Dumfries kini menunjukkan pemulihan lebih cepat dari perkiraan. Klub ingin menghemat pengeluaran besar di tengah musim dan lebih memilih menunggu bursa transfer musim panas untuk mendatangkan pemain sayap baru maupun pemain bintang yang benar-benar dibutuhkan, sehingga rencana jangka panjang tim tetap terjaga. Barcelona mulai menyiapkan rencana cadangan untuk memperkuat lini depan jika upaya merekrut Julian Alvarez tidak terrealisasi. Kendala utama klub tetap pada aturan financial fair play, sehingga manajemen bergerak dengan sangat hati-hati karena belum mengetahui secara pasti berapa besar margin belanja yang tersedia. Sebagai alternatif yang lebih realistis secara finansial, Blaugrana mempertimbangkan Dusan Vlahovic dan Serhou Guirassy. Vlahovic menawarkan profil penyerang murni dengan pengalaman di level elit Eropa, sementara Guirassy dinilai cocok sebagai striker yang lebih fisikal dan klinis di kotak penalti, sesuai kebutuhan Barcelona saat ini.
Sejak bergabung dengan Manchester United, Casemiro menjadi sosok kunci di lini tengah setan merah, menghadirkan keseimbangan berkat performanya yang konsisten. Namun kontraknya akan habis pada musim panas nanti, dan sejauh ini belum ada tanda-tanda perpanjangan, sehingga manajemen MU mulai mencari pengganti jangka panjang. Salah satu target utama adalah gelandang muda Barcelona, Marc Casado, yang berusia 22 tahun dan minim menit bermain musim ini, karena persaingan ketat di lini tengah El Blaugrana. Casado dinilai memiliki talenta besar, potensial berkembang dan siap menerima tantangan baru, sehingga peluang MU memboyongnya pada musim panas cukup terbuka. Jendela transfer musim dingin telah resmi dibuka, dan sejumlah klub mulai bergerak aktif untuk memperkuat skuad mereka menjelang sisa musim. Chelsea menunjukkan minat besar pada mantan pemain Manchester City, Julian Alvarez, dan dipastikan akan bersaing ketat dengan klub-klub elit lainnya untuk mendapatkan tanda tangannya. Salah satunya adalah juara Prancis PSG, yang menurut laporan Daily Mail juga terus memantau perkembangan striker Atletico Madrid tersebut. Persaingan untuk merekrut Alvarez menjadikannya salah satu target transfer paling menarik di bursa musim ini, dengan banyak klub top Eropa berupaya memboyongnya demi memperkuat lini depan mereka. Joao Neves menikmati musim debut yang gemilang bersama PSG, meraih 3 gelar, mencatat 8 kontribusi gol di semua kompetisi, dan berhasil mengamankan tempat di tim nasional Portugal. Penampilan impresifnya membuatnya menjadi salah satu pemain muda paling menarik di Eropa, menarik perhatian klub-klub besar. Salah satunya adalah Chelsea, yang menjadikan Neves target utama untuk menggantikan Enzo Fernandez. Bahkan, klub London Barat dikabarkan siap meluncurkan tawaran sekitar 108 juta pounds dan berharap PSG bersedia membuka negosiasi demi membawa bintang muda Portugal tersebut ke Stamford Bridge. Liverpool kembali mendapat sorotan setelah gagal memaksimalkan dominasi saat melawan Burnley, meski mencatat XG tertinggi musim ini dan memperpanjang tren imbang menjadi 4 laga beruntun. Dari 17 pertandingan terakhir, The Reds hanya meraih 5 kemenangan, dengan masalah utama terletak pada minimnya ketajaman dan konversi peluang, terutama karena komposisi lini serang yang timpang dan minim winger konsisten. Di tengah situasi ini, laporan menyebut Liverpool bersama Chelsea dan Manchester City dikaitkan dengan minat merekrut Vinicius Junior dari Real Madrid pada 2026 dengan nilai pasar sekitar 130 juta pounds, namun kemungkinan bisa dinegosiasikan lebih realistis. AC Milan terus meningkatkan upaya untuk mencapai kesepakatan dengan Sergio Ramos. Mantan rekan Luka Modric di Real Madrid itu kini semakin dekat dengan Rossoneri, meski masih banyak langkah yang harus ditempuh sebelum transfer benar-benar terrealisasi. Luka Modric pun dilaporkan turut membantu mengatur pertemuan antara petinggi AC Milan, Iglitare, dengan Ramos, menunjukkan keseriusan klub dalam pergerakan ini. Bek Spanyol itu dianggap sangat cocok dengan filosofi permainan yang diterapkan pelatih Massimiliano Allegri, terutama karena AC Milan tengah mencari pemain bertahan baru untuk memperkuat lini belakang. Manchester United dikabarkan terlibat persaingan sengit dengan Aston Villa dan Tottenham Hotspur untuk merekrut bek Juventus Pierre Kalulu. Pemain asal Prancis ini tampil gemilang sejak kepindahannya secara permanen ke Juventus pada Juli 2025 dari AC Milan, setelah sebelumnya berstatus pinjaman. Sejauh ini, Kalulu telah bermain dalam 28 pertandingan di berbagai ajang, mencetak 1 gol dan 4 assist, menunjukkan kontribusi yang menjanjikan bagi tim. Performa konsistennya di Serie A dan Liga Champions membuatnya menjadi salah satu bek muda yang paling diminati, sehingga menarik perhatian klub-klub top Liga Inggris yang ingin memperkuat lini pertahanan mereka. Allianz Arena, stadion megah dan markas Bayern Munchen, resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah final Liga Champions 2028. CEO Bayern, Jan Christian Riesen, menegaskan bahwa Munchen saat ini menjadi satu-satunya kota yang mengajukan diri dengan aplikasi resmi yang harus diserahkan paling lambat Juni 2026. Keputusan akhir mengenai tuan rumah akan ditentukan oleh Komite Eksekutif UEFA pada September 2026. Bayern optimistis dengan peluang mereka karena Allianz Arena menawarkan infrastruktur dan fasilitas kelas dunia yang sangat mendukung untuk menggelar pertandingan puncak kompetisi Eropa.
Karir Gabriel Jesus di Arsenal kembali dipertanyakan karena seringnya ia dibekap cedera. Sejak bergabung pada 2022, ia sudah melewatkan 83 pertandingan akibat cedera lutut dan hamstring, termasuk cedera ligamen lutut pada Januari 2025 yang membuatnya absen hampir setahun. Hingga kini, Jesus baru tampil 107 kali dengan 27 gol dan 22 assist. Dengan sisa kontrak 1,5 tahun, ia berpeluang pergi secara gratis pada Juli 2027 jika Arsenal tidak lagi membutuhkannya. Meski masa depannya menjadi bahan spekulasi, Jesus menegaskan bahwa fokus utamanya adalah tetap fit, bebas cedera, dan memberikan penampilan terbaik setiap kali diturunkan oleh manajer Mikel Arteta. Superkomputer Opta memprediksi Arsenal memiliki peluang 98,4% untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026. Saat ini, klub asal London Utara tersebut memimpin klasemen dengan 50 poin, unggul 7 poin dari Manchester City dan Aston Villa yang sama-sama mengumpulkan 43 poin. Keunggulan Arsenal tidak hanya terlihat dari perolehan poin, tetapi juga dari selisih gol mereka yang mencapai plus 26, lebih tinggi dibandingkan City dan Villa. Konsistensi performa meriam London sepanjang musim membuat peluang juara mereka terus meningkat. Sementara peluang Manchester City dan Aston Villa diperkirakan hanya tersisa 6,9% dan 2,6%. Mark Guehi baru pindah ke Manchester City dari Crystal Palace seharga 20 juta pound dengan kontrak 5,5 tahun. Transfer ini juga menguntungkan Chelsea yang mendapat 4 juta pound berkat klausul 20% dari penjualan, karena Guehi adalah lulusan akademi mereka. Guehi menambah panjang daftar pemain akademi Chelsea yang laku dijual dengan nilai tinggi, dengan total transfer sejak meninggalkan Chelsea mencapai 40 juta pound. Secara keseluruhan, para lulusan akademi Cobham telah menghasilkan hampir 1 miliar pound, termasuk Conor Gallagher 71 juta pound, serta Dominic Solanke 75 juta pound. Dan angka ini bisa bertambah dari transfer pemain lain seperti Tammy Abraham dan Tyreek George. Real Madrid tengah menyiapkan strategi untuk memperkuat lini pertahanan dengan kemungkinan mendatangkan 1 hingga 2 bek tengah baru pada musim panas mendatang. Saat ini, situasi lini belakang belum sepenuhnya stabil, mengingat masa depan Antonio Rudiger dan David Alaba masih belum pasti. Klub juga sedang mengamati beberapa target seperti Dayot Upamecano dan Ibrahima Konate untuk menemukan pemain yang bisa langsung berkontribusi. Jumlah pemain yang direkrut nantinya akan tergantung pada siapa yang meninggalkan klub. Jika Rudiger dan Alaba benar-benar pergi, kemungkinan Real Madrid akan mendatangkan Konate dan Upamecano sekaligus. Real Madrid tampil dominan dengan menghancurkan AS Monaco 6-1 pada matchday 7 fase Liga Champions 2025-2026 di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe menjadi bintang lewat 2 gol di babak pertama, disusul gol Franco Mastantuono, gol bunuh diri Thilo Kehrer, serta gol Vinicius Junior dan Jude Bellingham di babak kedua. Monaco hanya mampu membalas 1 gol melalui Jordan Teze. Kemenangan ini mengangkat Real Madrid ke posisi 2 klasemen sementara dengan 15 poin, sementara Monaco tertahan di peringkat ke-20 dengan 9 poin. Arsenal berhasil menundukkan Inter Milan 3-1 pada laga ke-7 fase grup Liga Champions 2025-2026 di Stadio Giuseppe Meazza. Di laga ini, Gabriel Jesus menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol, sementara Victor Gyökeres menambah 1 gol. Inter sempat menyamakan kedudukan lewat Petar Sucic, namun Arsenal tetap tampil dominan. Kemenangan ini membuat The Gunners kuku di puncak klasemen dengan 21 poin, sedangkan Inter berada di peringkat 9 dengan 13 poin. Sporting CP menciptakan kejutan besar dengan mengalahkan juara bertahan PSG 2-1 pada laga ke-7 fase Liga Champions 2025-2026 di Stadio José Alvalade, Lisbon. Luis Suarez tampil sebagai penentu kemenangan Sporting lewat 2 gol di babak kedua. PSG sempat menyamakan kedudukan melalui Kvaratskhelia, namun gagal membalikan keadaan. Hasil ini membuat PSG turun ke peringkat kelima klasemen dengan 13 poin, sementara Sporting menempel ketat di bawahnya dengan raihan poin yang sama.
Tottenham meraih kemenangan penting 2-0 atas Borussia Dortmund di Liga Champions 2025-2026 berkat gol Christian Romero dan Dominic Solanke. Kemenangan ini semakin terbantu setelah Dortmund harus bermain dengan 10 orang akibat kartu merah Daniel Svensson. Tottenham tampil dominan sejak awal laga, mengontrol permainan, dan memanfaatkan sisi sayap untuk menekan lawan. Hasil ini menjaga rekor kandang sempurna Spurs, mengakhiri 7 laga tak terkalahkan Dortmund, serta membawa Tottenham naik ke posisi 5 klasemen sementara fase grup. Bodo Glimt membuat kejutan besar di Liga Champions 2025-2026 dengan mengalahkan Manchester City 3-1 di Stadion Asmaira pada matchday 7 fase grup. Kasper Hoek membuka keunggulan dengan 2 gol cepat pada menit ke-22 dan 24, sebelum Jens Peter Hauck menambah gol ketiga pada menit ke-58. Ryan Cherky sempat membalas untuk City pada menit ke-60, namun tidak cukup untuk mengubah hasil. Kekalahan ini membuat Manchester City tetap di posisi 7 dengan 13 poin, sementara Bodo Glimt masih berada di peringkat 27 dengan 6 poin. Napoli harus puas berbagi angka 1-1 saat melawat ke markas FC Copenhagen pada matchday 7 Liga Champions. Di laga ini, Scott McTominay sempat membawa Napoli unggul, meski timnya bermain dengan keunggulan jumlah pemain, namun mereka gagal memanfaatkan kesempatan untuk menambah gol. Jordan Larsen kemudian menyamakan skor untuk Copenhagen melalui bola muntah. Hasil ini membuat kedua tim berbagi 1 poin, dengan Napoli menempati posisi ke-23 klasemen Liga Champions dengan 8 poin, sementara Copenhagen mengumpulkan poin yang sama dan berada tepat di bawahnya.